pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, tidak persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami mau terus selalu memujimu, menyembahmu. Hosana buat kasih setiamu. Engkau mau mati untuk kami agar kami hidup. Dan pagi ini kami percaya kau tidak melewatkan satu pun Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyentuh setiap pribadi yang hadir di sini. Biarlah setiap yang datang tidak sia-sia, tetapi boleh membawa sesuatu yang baru menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang disertai oleh Tuhan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita bersukacita pada hari ini dengan mendengar satu pujian Hatiku Percaya.
Dari awal.
Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pendeta Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Hari yang Tuhan beri bagi kami, utamanya karena kami memperingati Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Hari raya di mana kami rayakan Hari Paskah, membuktikan Yesus hidup. Kami sebagai anak-anak Tuhan diampuni,
dibebaskan dari semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Siapa kami Tuhan Yesus? Kami adalah manusia-manusia yang berdosa, yang harusnya masuk ke dalam neraka. Tapi Tuhan menghentikan kami 3 hari setelah kematian Tuhan. Tuhan bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dikumpulkan bersama dan kami ingin mendengar firman Tuhan. Ampuni kami terlebih dahulu dari segala dosa-dosa yang kami buat. Basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Dan Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Sucikan, basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus dari setiap kesalahan dan dosa-dosanya. Dan sembunyikan hamba-Mu di belai kayu salib Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan boleh berasal dari Tuhan semata. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sekali lagi semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memang kelihatan tua sekali kan sudah gitu ya kan. Kalau perempuan kan biasa ngerawat gitu ya kan, badannya jadi kelihatannya lebih muda ya. Iya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil dari Lukas pasal yang ke-23. Kita baca hari ini 1 ayat saja. Lukas pasal 23. Ayatnya yang ke-34. Kita baca sama-sama karena ini cuma hanya 1 ayat. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Sudah dapat? 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya memberi tema firman Tuhan, pengampunan sebagai bukti kasih dalam kebangkitannya. Kita tadi sudah menyanyi pujiannya, yang terakhir itu bahasanya Inggris itu. Itu anak-anak muda gitu ya kan. Kita merasa bahwa kita ini generasi yang udah tua banget ya. Bapak Ibu tahu nggak artinya itu? Nyanyi sih nyanyi tapi nggak tahu artinya gitu ya kan. Salah satunya adalah kita gitu ya kan diampuni oleh Tuhan tentang yang namanya gitu ya kan saat dimana Tuhan Yesus disalib, disiksa, dan kemudian setelah itu dia mengucapkan kata-kata ini. Saudara tahu, kalau tidak ada pengampunan ini, sia-sia kematian Tuhan. Orang tidak akan merasa hidup dalam kebangkitannya kalau tidak ada pengampunan ini. Saudara tahu, bahkan seorang Yudas pun diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa? Mengampuni. Untuk diampuni oleh Tuhan. Ya. Orang-orang yang menyiksa Tuhan Yesus itu pun diampuni sama Tuhan. Kenapa? Karena dia katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami dari sejak bayi tadi itu, anak-anak kecil gitu ya kan, sambil lompat-lompat, mereka senang bernyanyi memuji Tuhan. Kita juga dari kecil juga seperti itu. Dan kita sudah tahu tentang yang namanya bagaimana hidup di dalam Tuhan itu. Maukah kita dengan sengaja
berbuat dosa? Ini pertanyaannya, ya. Kita tidak mau. Tapi kenapa terjadi? Nggak ada satupun orang di dunia ini yang ingin berbuat dosa yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi kenapa melakukannya? Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 tadi jelas Tuhan Yesus memberi pengampunan. Dia mohon kepada Bapaknya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pagi-pagi murid-murid Tuhan dan kaum ibu itu datang ke kubur Yesus, melihat mereka terkaget-kaget, very surprise. Kenapa? Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Dia sudah bangkit. Semua orang gempar. Saudara-saudara, mengampuni itu artinya membebaskan, melepaskan, melupakan. Adakah saat ini kita juga sulit mengampuni seseorang? Semua orang mengalami ini. Ya. Semua orang mengalami ini. Kenapa? Karena tersakiti. Kita perlu pengampunan ini seperti Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita bisa bangkit dari dosa-dosa kita. Kita harus belajar untuk bisa menguasai diri dengan mengampuni ini. Ini sulit, saudara-saudara. Ya. Dan saya percaya kita juga sulit untuk belajar mengampuni ini. Setiap hari kita ketemu permasalahan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan. Dan kita sulit sekali tidak merasakan dampaknya dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bagaimana cara mengampuni itu? Dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Ini mudah diucapkan. Kalau ditanya, ya saya udah mengampuni dia kok. Tapi hatinya belum. Betul nggak? Ini banyak hal terjadi. Mengapa pertanyaannya? Kita harus mengampuni. Yang pertama, perintah Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 50 ayat 17. Coba satu orang membaca. Kejadian pasal 50 ayat 17. Ini perintah Tuhan untuk mengampuni. Kejadian 50 ayat 17. Ya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Iya. Ini perintah Tuhan. Kebetulan di dalam ini renungan yang disampaikan oleh Bapak Paran di sini menyinggung soal Yusuf ini, salah satunya. Ya, dia harus mengampuni. Saudara tahu, kemudian Yusuf dari kehidupannya, karena dia membebaskan diri
dari pengampunan dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan orang lain dan saudara-saudaranya, Tuhan Yesus angkat Yusuf luar biasa. Betul? Dia jadi pemimpin negeri. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi ingat, oleh karena hatinya mengampuni, Tuhan buat luar biasa. Ada banyak orang, walaupun kita sudah berbuat baik, tapi tetap disalahkan. Karena apa? Karena buat dia, kebaikan kita itu tidak sesuai dengan keinginannya, dengan kemauannya. Sehingga dia tidak bisa membebaskan dirinya. Dalam hidup kita, kalau ada sesuatu terjadi dalam kehidupan ini, kita harus evaluasi. Kenapa? Mungkinkah saya masih belum mengampuni seseorang? Ini pertama ya. Yang kedua, agar kita dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, bahwa kita sudah diampuni terlebih dahulu oleh Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam anugerahnya yang luar biasa itu. Karena kita sudah diampuni dulu, kita wajib mengampuni orang lain. Saudara lihat, Tuhan Yesus walaupun tidak punya salah satupun, tapi dia mengampuni orang-orang yang ada di situ. Kalau Tuhan Yesus tidak ampuni orang-orang itu dan kita saat ini, apakah ada keselamatan? Tidak ada, saudara. Siapa kita? Tuhan Yesus yang datang dari surga sana, suci. Kita yang berdosa. Seharusnya kita yang dihukum. Tapi Tuhan Bapaknya menimpakan itu kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya keselamatan itu jadi milik kita. Itu buktinya. Itu sebabnya, mari beri pengampunan kepada siapapun. Sekalipun kita tidak bersalah, kita disalahkan, ampunin ya. Susah bukan? Itu sebabnya Tuhan Yesus seringkali mengajarkan tentang pengampunan ini. Yang ketiga, mengampuni yang dapat diajarkan oleh Tuhan Yesus bahkan 70 kali 7. Kok 70 kali 7? Kenapa enggak 7 kali aja? 70 kali 7 itu namanya numerical parallelisme. Artinya terus menerus. Setiap saat, setiap hari, setiap kesempatan. Wah, enak ya. Kalau kita orang dunia nih pikir, gitu ya kan, dia udah bikin salah sama saya mesti ampuni. Hebat amat. Tapi itulah pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Ampunilah. Yang keempat, karena apa? Karena kita anak Tuhan. Kalau kita bukan anak Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengampuni. Seperti itu. Sebagai catatan ya, mengampuni sangatlah sulit. Karena apa? Mengalami luka batin. Ingat itu. Luka batin. Itu sebabnya sulit untuk mengampuni. Tapi kita sudah dibebaskan dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Dari semuanya Tuhan sudah ampuni. Mengalami luka batin. Perasaan tersakiti. Sulit. Lalu perasaan dendam. Oke? Kalau kita disakiti, kita merasa gitu ya kan, ini bagaimana sih ya? Kok saya udah berbuat baik seperti ini?
Saya sudah bekerja baik, tapi disalahkan tetap. Saya sudah bekerja baik, tetap saja. Ini contoh soal yang mudah saja ya. Ada satu keluarga punya anak 4 orang. Laki-laki 3, perempuannya 1. Yang perempuan ini yang paling besar. 3 laki-laki itu adik-adiknya. Satu saat, adiknya terjatuh dari anak tangga yang kedua, lalu kepalanya benjol. Apa yang terjadi? Apakah ini kesalahan daripada saudara-saudaranya yang 3 lainnya? Termasuk yang perempuan? Enggak kan? Tapi yang disalahkan adalah anak yang lain. Kamu kenapa tidak menjaga dia? Padahal itu kakaknya yang perempuan dan adik 2 lagi, itu tidak punya salah. Dia juga duduk tenang, diam, tapi karena saking bandelnya ini, adiknya yang kedua ini, itu menyebabkan apa? Dia terjatuh. Tapi ini salahkan yang tidak cuma hanya tinggal diam itu. Saudara-saudara, berontaklah anak ini. Kenapa? Kan bukan salah saya. Ya kan? Tetapi sebagai orang tua, kita inginkan kakaknya, adik yang lain, bantulah jaga adiknya yang bandel ini. Itu yang saya bilang, perasaan sakit, tersakiti itu. Lalu dendam kemudian. Lalu apa yang terjadi? Ya adiknya ini kembali gitu ya, kan dipersalahkan, dimarahi, bahkan gitu dibenci gitu dan sebagainya. Betul nggak? Sengaja nggak ini terjadi? Enggak. Dalam kehidupan banyak kali terjadi. Dalam bekerja juga gitu. Saya sudah bekerja baik ya. Pagi-pagi sebelum orang datang saya sudah datang gitu ya kan. Lalu pulang, orang udah pulang, saya masih terakhir baru pulang. Tapi tetap disalahkan. Kenapa? Kenapa Tuhan? Saudara lihat, sungguh sulit ya mengampuni itu. Lalu kemudian mereka balas dendam, bukan? Dan lain-lain. Semuanya ini memang gesekan yang dilakukan oleh siapa? Bapak pembohong itu. Dia kipas-kipasin kita, ya kan? Dia kan udah bikin sakit hati kamu, gitu ya kan? Kamu harus dendam tuh. Kamu harus lakukan sesuatu tuh untuk balas segala apa yang dia buat. Ada banyak hal yang tidak kita inginkan kemudian terjadi. Bagaimana jika waktu Tuhan Yesus dianiaya, dia tidak mengampuni? Apakah masih ada pengampunan di atas kayu salib, atas kebangkitannya? Tidak ada, saudara. Ini semua dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Untuk kita semua. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan wajib ya, mulai sekarang wajib. Apa kesalahan kita atau tidak, kita harus belajar mengampuni. Doakan mereka ya, supaya mereka tersentuh hatinya. Sekarang apakah kita mampu untuk melakukannya? Itu bisa dijawab oleh kita sendiri dalam hati. Oke. Sekarang manfaat mengampuni itu apa? Kalau saya mengampuni itu akibatnya apa? Gitu ya. Yang pertama, hatinya terasa lega tentu. Dan hidup apa? Lebih damai. Sehingga apa? Yusuf tadi bisa memikirkan hal-hal yang positif. Yang kedua, kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi. Ingat ini ya,
Justru karena kasih itulah yang dipertahankan oleh Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Kebangkitannya. Supaya kita semua dibebaskan. Jadi pengampunan itu dampaknya luar biasa. Mengasihi. Terus yang ketiga adalah kita akan dapat apa? Pengampunan dari Tuhan. Ini penting. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa. Yang keempat, tentu ini akan menjadi dampak kedewasaan kerohanian. Orang akan tahu, orang ini dia itu anak Tuhan ya, luar biasa. Dia udah disakiti, dia udah dibuat begitu rupa, tapi masih juga bisa diampuninya. Hebat ya. Orang akan melihat dampak itu bernama dewasa dalam kerohaniannya. Yang keempat, yang kelima sekarang. Orang yang kita ampuni tidak lagi dibayangi rasa bersalahnya. Nah, ini penting. Ya, kita juga belajar untuk membebaskan mereka. Jadi dari ikatan-ikatan dosa tadi. Supaya apa? Orang yang kita ampuni tidak lagi dibayangi oleh rasa kesalahannya. Yang keenam, tidak merasa ada selubung dalam berhubungan dengan orang lain. Coba saudara, saya juga pernah merasakannya saudara. Ya, dulu waktu saya di PHK secara semena-mena, saya bertahun-tahun itu belajar gitu ya kan untuk bisa mengampuni itu. Nggak satu kali, berkali-kali. Kalau ketemu sama orangnya, saya memalingkan muka, nggak kepingin sekalipun gitu ya kan bertemu dan cuma hanya gitu ya kan ketemu lewat saja. Yang hebatnya adalah saudara, dia udah berbuat dosa seperti itu. Tapi pada waktu ketemu saya, tangannya begini nih. Ini kayak ikan apa itu namanya? Ikan cupang ya. Itu tangannya begini nih. Orang salaman begini kan, dia begini. Gitu ya kan. Sambil ketawa-ketawa gitu ya. Makin sakitlah saya, betul nggak? Tapi disitulah Tuhan ajar kita untuk mengampuni. Mengampuni itu sulit. Jangan pernah bilang gitu ya kan bahwa saya akan ampuni dari mulutnya saja. Apakah hatinya juga? Ya, ada banyak orang gitu ya kan cuma hanya lips gitu, kelihatannya. Wah, dia kayaknya happy ya. Kayaknya ke semua orang nggak ada masalah, tapi dalam hatinya memendam kebencian. Banyak. Oke. Sekarang apa dampaknya kalau tidak saling atau tidak mengampuni? Apa dampaknya? Yang pertama, pasti karena ini gitu ya kan dari luka batin. Akibatnya apa? Pertama, dendam. Satu saat saya balas ya kamu. Betul gak? Satu saat gitu ya kan, saya doakan kamu gitu ya kan, biar anak kamu juga jadi begitu. Betul nggak? Doa sih doa, tapi doanya salah. Bukan mengampuni, minta Tuhan balaskan gitu. Padahal Tuhan ajarkan, ampunilah. Betul nggak? Banyak kali terjadi begitu. Betul nggak? Sekarang nggak usah ngaku deh gitu ya kan, tapi sebetulnya sering kali terjadi, betul? Ya. Saya doakan anak cucu kamu semuanya beruntun gitu ya kan, akan terjadi hal yang sama seperti itu yang kamu lakukan sama saya. Ya gak? Bukan berdoa, Tuhan ampunilah dia, saya sudah mengampuni dia. Betul gak? Susah. Gimana Tuhan Yesus? Udah dicambuk begitu rupa, diludahi gitu ya, ditusuk rusuknya dan seterusnya.
tapi dia tetap mengampuni. Kan kita gampang bilang kan, saya kan bukan Tuhan Yesus, saya manusia. Ya, saat itu Tuhan Yesus juga jadi manusia. Dia ada daging darah, dicambuk dia rasa sakit, betul nggak? Tetapi dia tetap mengampuni, bahkan dia hampir tidak tahan. Dia berdoa kan, Bapa, jikalau mungkin ini, gitu ya kan? Tapi bukan kehendakku yang terjadi katanya, tapi kehendakmu, betul nggak? Sulit memang mengampuni. Yang kedua, apa yang menjadi dampak kalau tidak saling mengampuni ini? Kedua, orang yang bersalah akan merasa dihakimi secara berkepanjangan. Anak saudara contoh, tadi gitu ya kan. Dia rasa nggak, mama saya jahat, papa saya jahat, betul nggak? Ini akan terjadi dalam kehidupan. Orang yang bersalah akan merasa dihakimi secara berkepanjangan. Jadi kalau terjadi seperti itu, harusnya orang tuanya datang bukan kepada anaknya. Oke, maafkan ya, tadi terjadi begini, ya karena begini gitu ya kan. Jadi ke depan gitu ya kan, yuk kita sama-sama jaga adik gitu kan. Itu kan jauh lebih baik, betul kan? Membebaskan semuanya, baik kita sendiri maupun anak-anaknya. Ini luar biasanya. Lalu apalagi ya dampaknya? Tumbuh permusuhan dan kebencian sampai datangnya maut. Nah ini kalau kita tidak mengampuni, dampaknya itu bisa sampai kepada hari hanya di mana maut menjemput kita. Mau saudara? Kalau kayak gitu kita kemana ya? Nah, saudara-saudara, jangan sampai ada tumbuh permusuhan dan kebencian massal kemudian yang terjadi. Mulut kita ini adalah harimau kita, betul nggak? Kita seringkali gitu ya kan, begitu kesel, begitu merasa gitu ya, benci, dendam gitu ya kan. Mulut kita ini cerita kepada banyak orang, betul nggak? Semua orang disampaikan itu. Bukankah harusnya dipotong? Stop, begitu ya kan, supaya tidak timbul kebencian itu. Jadi jangan sampai dosa kita yang sudah kita lakukan bertambah dalam artian beranak gitu, ya kan? Benci semua orang itu ya kan, jadi benci kepada orang tersebut. Nah ini dampaknya. Terus orang tersebut juga tidak akan diampuni kesalahannya oleh Bapa. Nah itu tadi itu yang kita bahas tadi. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni. Itu dalam Matius pasal 6:15, kemudian Matius 18 ayat 35, Markus 11 ayat 26. Kita harus mengampuni. Lalu apa lagi? Pertanyaannya, mengapa orang sulit mengampuni? Mengapa? Yang pertama, karena sangat besar kesalahannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita pada pagi hari ini, sebesar apapun kesalahan orang itu, ampuni dia. Sama halnya seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia disiksa, dicaci maki, diludahi, ditusuk, penusuknya dan seterusnya, dipakaikan mahkota duri, tapi dia tetap mengampuni. Seberapa besar kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan Tuhan Yesus pada masa itu? Kita sulit mengampuni karena sangat besar kesalahannya. Yang kedua, luka batin yang sangat dalam. Ya kan? Kalau sudah luka batin yang sangat dalam itu biasanya yang terjadi sama kita apa? Bisa sesak napas. Ya. Di jantung kita berdebar-debar begini. Begitu kan? Sangat. Ini semua orang saya percaya pernah mengalaminya.
Ya kan? Ini orang sulit mengampuni. Yang ketiga, ketakutan akan kejadian yang akan terulang kemudian. Jadi makanya orang sulit mengampuni. Lebih baik gue jauhin dah orang itu. Bukan dideketin, dimaafkan, tapi dijauhi. Gitu ya kan? Dia tidak mengampuninya, tapi bahkan dijauhkan dari dirinya. Nah, inilah ketakutan akan kejadian yang akan terulang. Yang keempat, yaitu kita percaya segala sesuatu yang negatif itu dibikingi oleh siapa? Bapa pembohong itu, yaitu si setan itu. Dia senang gitu ya kan, kalau di antara nih jemaat gitu ya kan saling tuding gitu ya kan, ribut gitu ya kan. Begitu juga majelis sama hamba Tuhannya gitu ya kan, gembalanya gitu ya. Wah, dia senang sekali. Saudara, kalau mau bertindak saat ini, yuk kita beri pengampunan semuanya. Kenapa? Bebaskan semuanya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang itu. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Sekarang ya, apa hukumnya bagi orang yang tidak bisa mengampuni orang lain? Dia ada hukumannya, saudara-saudara. Apa itu? Di Matius pasal 6 ayat 15 itu dikatakan, tetapi jika karena tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu yang paling utama dan utama. Di dalam Matius pasal 18 ayat 35 berkata, maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila karena masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Artinya apa? Yaitu Tuhan juga tidak akan ampuni kita kalau kita juga tidak belajar untuk mengampuni itu. Jadi saudara-saudara, sebelum masa akhir daripada kehidupan kita yang akan dibawa ke alam maut sana, kita harus mengampuni. Mengampuni anak-anak mungkin, mengampuni orang tua, kemudian mengampuni orang lain, mengampuni pendetamu sekalipun. Kenapa? Seringkali gitu ya kan, saya punya pekerjaan, saya punya waktu untuk keluarga, diajak-ajak untuk persekutuan doa. Ya, ini pendeta ini kurang kerjaan apa? Begitu ya. Padahal dia mengasihi. Seperti Bapak mengasihi kita. Mari kita bangkit yuk. Sama hal seperti kayak Yusuf tadi sebagai contohnya. Sehingga akhirnya dia diangkat terus sama Tuhan. Bukan direndahkan. Jangan dosa itu, karena kita tidak mengampuni itu, membebani kehidupan kita terus, sehingga dalam berkarya, entah itu saudara-saudara yang muda masih sekolah, atau yang bekerja, itu diangkat, bukan direndahkan. Karena apa? Tidak memberi pengampunan. Saudara-saudara, ini memang sulit. Kita belajar tentang yang namanya mengampuni ini sepanjang umur. Kenapa? Kalau kita udah merasa sekali waktu yang terberat ya, yang kita alami, sehingga luka batin kita luar biasa, menimbulkan dendam, kita belajar mengampuni. Setelah selesai semua ini kita udah mengampuni, datang lagi, tambah lagi, biasanya begitu, ya kan? Orang yang kita udah ampuni itu nongol di depan kita lagi, gitu ya kan? Begitu, terus menerus. Jadi kita belajar untuk mengampuni ini
secara terus-menerus. Itu sebabnya Tuhan bilang, numerical paralelisme itu gitu ya kan, 70 kali 7 kali itu. Artinya setiap waktu. Kenapa? Tuhan tahu bahwa kita itu sulit memang untuk mengampuni. Tidak seperti Dia yang mengampuni kita. Tetapi justru karena kita lemah, makanya diajarkan oleh Tuhan 70 kali 7 kali terus menerus, tidak pernah habis-habisnya. Selama kita hidup, kita belajar untuk mengampuni. Mari hari ini kita bebaskan diri kita semuanya. Kalau saudara merasa firman Tuhan hari ini mengena dalam hati, lalu kemudian mungkin berpikir ada sesuatu dalam hati yang akan kita ampuni. Yuk mari kita bebaskan diri kita. Bebaskan juga orang lain itu dari setiap dosa-dosanya. Yuk kita berdoa. Saudara renungkan firman Tuhan. Sambil musik dimainkan, saudara, kita tidak mampu untuk mengampuni siapapun itu, kalau bukan karena kasih Tuhan kepada kita yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita wajib untuk belajar mengampuni itu. Siapa kita sehingga kita dapat mengampuni orang lain. Tuhan Yesus sudah mati di atas salib, Dia bangkit dari kematiannya buat kita semua. Itu membuktikan kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita juga bangkit dari segala dosa-dosa kita, termasuk di dalamnya adalah pengampunan bagi orang lain. Hari ini kesempatannya diberikan bagi kita semua, agar supaya kita belajar untuk mengampuni setiap saat. Karena apa? Karena kita dihantui oleh pikiran-pikiran yang datang terus-menerus kepada kita. Jangan ampuni dia, jangan lagi sampai terjadi, jangan lakukan, jangan ampuni dia, jangan beri kesempatan supaya dia dapat melakukan hal-hal yang seperti dilakukan sebelumnya, yang menyakiti kamu. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus, sehingga kematian dalam kebangkitannya tidak sia-sia, memberi dampak positif sampai selama-lamanya. Demikian juga atas hidup kita. Biarlah selama kita hidup, kita berdampak secara positif kepada juga orang-orang lain. Ampuni juga dirimu sendiri, karena kadang-kadang kita tidak bisa juga mengampuni diri kita, karena kita melakukan kesalahan kepada anak-anak kita, kepada orang lain, kepada semua orang. Ampuni dirimu sendiri, biar pengampunan itu berdampak positif bagi semua orang, termasuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan
Sehingga bahkan sampai di kayu salib pun Tuhan memberi pengampunan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang patut kami contohi, sehingga kami memberi dampak positif seperti Tuhan Yesus saat Dia bangkit dari kematiannya dan menang atas semua dosa-dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua dosa itu tidak menjadi berhala bagi kehidupan kami. Bahkan berdampak positif kalau kami mengampuni kepada diri kami, kepada orang lain, kepada semua orang, kepada setiap situasi dan keadaan, termasuk rumah tangga dan pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur untuk semua jemaat yang hadir yang luar biasa ini. Ikat kami sekalian dengan kasih-Mu, dan biarlah kami terus belajar tentang firman Tuhan setiap minggunya. Demikian juga terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paran Zakiu, yang Tuhan pakai beliau sehingga boleh berdampak luar biasa tentang keselamatan bagi semua orang. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati setiap pelayanannya. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pelayan-pelayan firman Tuhan, pelayan-pelayan hari ini, di mana kami bisa menyanyi memuji Tuhan, dan kami bersyukur untuk semuanya. Makasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. You are here, Lord. You are my favorite hiding place. When I go away, you love me, but when I do wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. I love you, Jesus, more than anything. More than anything I want, forever I will worship you. 'Cause you love me, you that brought me out of the past. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. You love me, but when I do wrong, you still love me. You are my favorite hiding place. I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me more
love you, Lord. I love you, Lord. Benarlah kau iring Yesus, ikut salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tetapi ikulah salibku serta pandang tetap hingga dapat selamat kota suka Tuhan tunjuk jenazah
Tuhan Yesus berkenan jika ikulah salibmu serta pada tetap hingga dapat lamaku surga Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih juga untuk persembahan puji-pujian dari anak sekolah minggu, Meme, kaum ibu, dan beberapa kaum bapak yang mewakili
Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Kami diingatkan untuk boleh menerapkan firman Tuhan, yaitu tentang pengampunan. Dipaparkan secara jelas dari pengertian hingga kepada dampak dari pengampunan. Orang-orang di sekitar kami, bahkan yang terdekat dengan kami, sering melukai kami, menyakiti kami. Tapi Tuhan tolong setiap kami, mampukanlah kami memenuhi ajaran Tuhan. Karena itu akan membuat kami bahagia, membuat kami sukacita. Karena kami melepaskan pengampunan. Tolonglah Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Mustafa dengan keluarga, yang selalu memberikan waktunya untuk melayani di tempat ini. Di tengah-tengah pekerjaan pelayanan di tempat lain. Karuniakan kekuatan, kesehatan baginya. Segala usaha pekerjaan yang ada, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Demikian juga dengan anak-anaknya ya Tuhan. Dan terima kasih untuk Ibu yang selalu mendampingi, termasuk hari ini boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga menolong, boleh terus menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya di dalam mendampingi Bapa dalam membangun rumah tangga dari dulu hingga hari ini. Dan kami percaya juga untuk masa-masa yang akan datang boleh juga menjadi teladan bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang ambil bagian dalam pelayanan, biarlah pelayanan yang ada diberkati Tuhan. Biarlah melayani lebih lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk setiap keluarga yang ambil bagian di dalam perjamuan kasih hari ini, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang menolong. Terima kasih, kami teringat untuk adik kami Mario Tuhan yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mario anak di Pak Libu Ibu Hani boleh sesegera mungkin tinggalkan rumah sakit untuk kumpul bersama dengan keluarganya dan juga beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk baptisan kudus. Ada beberapa anak yang akan dibaptis. Biarlah mereka juga dengan setia mengikuti katekisasi supaya melengkapi diri mereka sebelum dibaptis untuk hidup sebagaimana orang-orang Kristen hidup. Yang sudah dibaptis boleh terus bertumbuh di dalam pemahaman takut akan Tuhan dan hidup mereka hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami terutama menjelang pemilu 2024, supaya keamanan, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak ada yang terbengkalai, tidak ada yang menghambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami tetap aman terkendali, merupakan bangsa yang beradab. Biarlah sejarah kelam, sejarah masa lalu seperti tahun 1948, 1965, 1997 tidak atau 98 tidak terjadi lagi di negara ini. Kami berharap banyak Tuhan supaya negara kami terus dikendalikan, khususnya kaum-kaum radikal, teroris, intoleransi, mulai di lembaga-lembaga BUMN dan juga pemerintah serta swasta, tokoh-tokoh masyarakat. Biarlah terkendali dengan baik supaya bangsa kami tidak di dalam perpecahan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatukan hati tiap-tiap rumah tangga, anak-anak Tuhan di tempat ini, termasuk remaja, pemuda, dan orang dewasa. Biarlah semakin takut akan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti panggilan hidup, dan pakailah kami semua untuk membawa jiwa-jiwa baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini.
untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertailah kami di dalam perjalanan kami. Sertailah kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertemukan kembali sidang jemaat-Mu minggu yang akan datang untuk beribadah di tempat ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.